Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Turmudi. Saya mengajar di MIN 26 Wetan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2025, prodi guru kelas Madrasah Ibtidaiyah di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dalam model menggunakan problem based learning, materi kondisi perekonomian di daerahku kelas 5. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semangat semua ya hari ini. Tepuk tangan untuk kita. Nanti dari awal sampai akhir pelajaran kita dapat lancar dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan ketua kelas untuk bisa menyiapkan teman-temannya berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas maju. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Sebelum kita pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama ya. Silakan bisa berdiri semua. Perkenalkan dulu, Muhammad Anton Prasetyo. Hadir. Dika. Hadir, Pak. Muhammad Fakhurozi. Hadir, Pak. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang seperti apakah budaya daerahku, yang kemarin kan sudah
kalian ketahui budaya kalian di daerah kalian itu apa saja. Untuk pertemuan kali ini kita akan mengulas atau belajar tentang kondisi perekonomian di daerahku. Kalian kan pasti sudah tahu bagaimana di daerah kalian ada apa saja aktivitas ekonominya. Nanti kita akan belajar bareng-bareng. Sebelum kita bahas selanjutnya, silakan bisa menyimak video yang akan Pak Guru kita. Silakan untuk diperhatikan. Selamat menikmati, selamat memperhatikan. Kita akan membahas materi IPAS kelas 5, bab 7, yaitu tentang daerahku kebanggaanku. Topik yang akan dibahas adalah topik B, yaitu kondisi perekonomian di daerahku. Materi dalam video ini sudah kurikulum merdeka. Aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia. Secara umum, ada 8 jenis bidang usaha ekonomi yang dilakukan manusia, yaitu 1. Pertanian. Pertanian adalah jenis aktivitas usaha yang menekankan kepada pengolahan dan bercocok tanam tanaman pangan. 2. Peternakan. Peternakan adalah jenis aktivitas usaha yang merawat dan mengembangbiakkan hewan-hewan tertentu, misalnya sapi, kambing, ayam, dan lainnya. 3. Perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya. 4. Perkebunan. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. 5. Pertambangan. Pertambangan adalah aktivitas ekonomi yang meliputi penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara dengan cara menambang, menggali permukaan tanah, atau eksplorasi dasar laut. 6. Perdagangan. Perdagangan adalah suatu kegiatan ekonomi yang menghubungkan produsen dengan konsumen. 7. Perindustrian. Perindustrian adalah aktivitas ekonomi yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. 8. Jasa atau layanan. Jasa adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan interaksi dengan konsumen namun tidak terjadi pemindahan kepemilikan atas suatu barang. Aktivitas ekonomi disebabkan kondisi geografis. Letak suatu daerah sangat mempengaruhi bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat di daerah tersebut. Indonesia adalah negara kepulauan yang termasuk negara maritim sekaligus agraris, sehingga aktivitas ekonomi di Indonesia pun beragam. A. Pantai. Pantai berbatasan dengan laut, sehingga mayoritas masyarakatnya beraktivitas di laut sebagai nelayan yang kemudian menjual hasil tangkapannya. Pantai juga sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan keindahan alamnya sebagai tempat wisata. E. Dataran tinggi dan pegunungan. Kondisi udara yang sejuk membuat wilayah ini cocok sebagai wilayah pertanian dan peternakan. Pegunungan juga memiliki potensi alam yang menarik sehingga tidak jarang dijadikan lokasi wisata. Dataran rendah. Wilayah dataran rendah biasanya berkembang menjadi wilayah perkotaan karena manusia lebih mudah membangun sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas masyarakatnya. Tempat mayoritas penduduknya beraktivitas biasanya adalah perkantoran dan pusat-pusat pemerintahan. Sumber daya dan jenis aktivitas ekonomi. Sumber daya dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi sebagai berikut. A. Sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam ini menjadi faktor penyebab berbedanya kondisi ekonomi antar daerah. B. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor tenaga kerja yang akan mengelola sumber daya alam yang tersedia. Tenaga kerja yang kompeten akan membantu meningkatkan kondisi perekonomian di suatu daerah. Faktor pendukung kondisi perekonomian daerah. Kondisi perekonomian suatu daerah juga dapat didukung oleh beberapa faktor, yaitu 1. Sarana dan prasarana. Untuk mengolah, memproduksi, dan mendistribusikan SDA di suatu tempat ke tempat lain, manusia memerlukan sarana jalan, bangunan pasar, alat transportasi, alat pekerjaan, alat pertanian, mesin produksi, dan lain sebagainya.
2. Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi bisa mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Misalnya, bibit unggul bisa membantu petani untuk panen lebih cepat dengan hasil lebih banyak. Teknologi pengawetan makanan membuat distribusi makanan ke tempat yang jauh semakin aman. Transportasi canggih membuat distribusi barang semakin aman dan cepat. Tapi dalam keluarga ada yang setiap pagi bangun pagi-pagi jegrek. Ada yang pakai seragam sekolah jegrek. Ada yang pakai seragam dinas untuk bekerja. Kalau sebagai petani, seragam kebanggaannya bawa caping, bawa apa lagi? Bawa apa? Cangkul. Bawa apa lagi? Bawa minuman. Keluarga itu banyak sekali aktivitas ekonomi. Keluarga si Hasan berbeda dengan aktivitas keluarga si Dewi, ya. Si Hasan bangun tidur langsung pakai seragam sekolah. Bapak langsung mandi, habis itu pakai seragam dinas, karena dinas di sawah pakai seragam dinas sawah. Cangkul, topi pakai. Dewi keluarganya pengusaha tempe tahu, ya. Terus si Anton itu berbeda-beda, jadi setiap hari itu dari anak, ayah, ibu mempunyai aktivitas sendiri. Beda atau sama? Beda. Karena setiap aktivitas manusia itu berbeda walaupun tujuannya sama. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Sing petani boleh apa? Boleh rezeki. Yang pedagang juga cari rezeki. Sing nelayan juga cari rezeki. Buruh pabrik juga cari rezeki. Semuanya aktivitasnya berbeda, tetapi intinya adalah untuk memenuhi kebutuhan kalian, kebutuhan keluarga untuk bisa bertahan hidup. Oke, setelah tadi menyimak video dan materi bahwasanya perekonomian pada dasarnya itu dibedakan menjadi 8 golongan. Ya, apa saja? Yang pertama adalah pertanian. Apa itu pertanian? Yang bercocok tanam. Jadi pertanian ini adalah aktivitas usaha yang menekankan kepada pengolahan dan bercocok tanam tanaman. Itu pertanian. Siapa yang di rumahnya orang tuanya sebagai petani? Acung, tunjuk jari, ya. Hanya setelah ada pertanian, yang kedua adalah peternakan. Apa itu peternakan? Peternakan adalah usaha yang merawat dan menjaga hewan-hewan tertentu. Peternakan kambing, peternakan sapi, peternakan ayam, peternakan kerbau, bebek, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah perikanan. Ini berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan daya ikan dan lingkungan. Di sini ada nggak yang orang tuanya bekerja di perikanan, mengolah tambak? Biasanya kan mengolah tambak, terus apa lagi? Itu orang tuanya mengolah tambak apa? Bandeng atau nila atau apa? Bandeng nih, ya. Itu perikanan. Yang keempat adalah perkebunan. Apa itu? Ya. Yang kedelapan apa? Jasa
melakukan interaksi dengan konsumen, namun tidak terjadi pemindahan. Itulah 8 jenis bidang ekonomi yang dilakukan manusia setiap harinya. Jadi setiap harinya itu banyak aktivitas ekonomi yang kemudian digolongkan menjadi 8 besar itu. Yang pertama tadi ada apa? Pertanian, perikanan, kebunan, perdagangan, perindustrian, layanan atau jasa, pertambangan. Nah, itu ada 8. Pada dasarnya ada 8 jenis layanan ekonomi, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Nah, sekarang kita berlanjut ke aktivitas ekonomi. Itu pada dasarnya disebabkan oleh kondisi geografis. Jadi letak suatu daerah itu sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat di daerah tersebut. Indonesia itu kan adalah negara yang kepulauan, banyak sekali berpulau-pulau. Aktivitas yang pertama itu di pantai. Pantai itu apa pantai? Berbatasan dengan laut. Pantai itu adalah daerah yang berbatasan dengan laut, namanya pantai. Sehingga mayoritas masyarakat beraktivitas di laut seperti nelayan yang kemudian menjual hasil tangkapannya pada pantai. Juga sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan keindahan alamnya sebagai apa? Sebagai tempat wisata, itu pantai ya. Jadi di pantai, kalau di sini apa namanya pantai? Ragusan, apalagi pantai Kemangi, pantai Kebun, itu pantai, itu wisata, kucing. Kalau di sini karena juga dekat dengan pantai, maka banyak juga nelayan. Nelayan jual ikannya di mana? Di Malang, ya. Itu adalah tempat terjadinya jual beli. Kemudian setelah pantai itu dataran tinggi dan pegunungan. Kalau di sini dataran tinggi dan pegunungan bersama. Ini cocoknya apa? Sebagai wilayah pertanian dan peternakan. Selanjutnya adalah dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Dataran rendah biasanya berkembang menjadi wilayah perkotaan. Ini banyak aktivitas ekonomi. Perkotaan banyak penduduknya, banyak warganya. Nah, ini lebih mudah membangun sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas masyarakat. Yang perkotaan itu biasanya berkembang menjadi wilayah kota. Ya, kalau tidak dataran rendah itu begitu. Kendal, dataran rendah dan jenis aktivitas ekonomi. Di situ ada sumber daya alam dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Yang pertama sumber daya alam hayati maupun non hayati. Sumber daya alam ini menjadi faktor penyebab berbedanya kondisi ekonomi antar daerah. Yang kedua sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor tenaga kerja yang akan mengelola sumber daya alam yang tersedia. Yang mengelola ini, yang mengelola sumber daya alam ini adalah sumber daya manusia, manusianya yang mengelola, ya. Mengelola demi meningkatkan ekonomi di daerahnya. Kemudian jalan, ada pasar, alat transportasi, alat pekerjaan dan alat pertanian, mesin produksi dan lainnya. Jadi semua di Dodo ada banyak industri di sini.
galane menuju Widodo itu rusak, kira-kira menghambat atau enggak? Menghambat. Terus alatnya kurang membuat mebel, tapi alatnya kurang. Karena sini banyak itu pohon kelapa dibuat untuk kayu-kayu rumah, karena tidak ada alatnya kan bisa mengganggu pembuatan rumah itu. Yang selanjutnya setelah sarana dan prasarana ada kemajuan teknologi. Kemajuan ini mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, misalnya bibit yang unggul, yang buahnya banyak dan lebih cepat, itu ya. Kalian memperhatikan aktivitas ekonomi di lingkungan daerah kalian. Kira-kira kan siapa yang nantinya mau menjadi petani? Ya silakan nanti bisa kalian lihat diri sendiri. Oh, ini saya. Ya, setelah kalian pelajari itu ada pekerjaan. Silakan diisi secara kelompok. Nama kelompoknya apa saja, siapa saja. Nanti ditulis jawabannya. Nanti bergantian maju ke depan sampai satu. Setiap kelompok SKB yang membedakan satu. Nanti kita diskusikan bareng-bareng ya. Silakan nanti bergantian satu-satu dari kelompok satu untuk maju ke depan masing-masing. Satu bisa. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Yuk, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih, beri aplaus untuk kelompok saya kira. Ya, anak-anak, setelah tadi kita belajar bareng, terus berpikir bareng, ada yang mau menjadi pedagang, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi nelayan. Semuanya itu adalah bentuk aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Ya. Kita melihat potensi yang ada di daerah kita, kira-kira itu kita mau menjadi apa, kita manfaatkan sebagai apa. Itu terima kasih untuk paham semua? Paham semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, demikian materi pembelajaran kita sudah kita baca bareng. Nanti di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, apakah saya Oh ya, pertanyaan bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu, ya. Mau jadi pengusaha, dokter yang pengusaha.
boleh silakan untuk pertanyaannya. Oke anak-anak, setelah kita belajar bersama, kita ketahui bahwasanya aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Yang pertama, pembelajaran materi kondisi perekonomian di daerahku sudah selesai. Sudah kita belajar bareng-bareng. Setidaknya ini bisa menjadi gambaran kita bahwasanya aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Tadi sudah kita terangkan, kita belajar bareng-bareng. Aktivitas ekonomi ini ada pertanian, ada perdagangan, ada perkebunan, ada perikanan, pertambangan, dan lain-lain. Itu ada 8 golongan umumnya itu ya, yang tadi sudah kita bahas. Kemudian aktivitas ekonomi itu bergantung dengan kondisi geografis, ada daerah rendah, daerah tinggi, dan ada juga sarana dan prasarannya, yaitu yang mempengaruhi misalnya adalah aktivitasnya perkantoran, bidang jasa. Ya. Sumber daya alam manusia yang berkualitas sangat membantu meningkatkan kondisi perekonomian di suatu daerah. Jadi sumber daya alam manusia, sumber daya manusia ini juga harus pintar mengolah, pintar kita akhiri sampai di sini. Sebelum kita akhiri, silakan bisa kita jalan bareng supaya apa yang kita pelajari nanti bisa tetap masuk di dalam hati pikiran kita untuk kita aplikasikan besok kemudian lagi. Ayo jalan bareng, 1, 2, 3. Bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Oke, masih walaupun sudah lelah, tetap semangat untuk belajar ya. Ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa manfaat. Kita berdoa karena kemudian wakil ketua kelasnya, silakan Mas Daula bisa maju memimpin semuanya untuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.